Hati-hati, karena hal ini bisa bikin kamu gagal SNBT. Apa aja sih? Yuk kita bahas kecurangan-kecurangan yang sering dilakukan di SNBT. Halo Sobat GP, gimana SNBT udah di depan mata? Terus persiapan kalian udah sampai mana nih? Udah siapin jutsu kilat untuk memberantas semua soal-soal di SNBT? Kayak cara cepat ngerjain PK, cara cepat ngerjain bahasa Inggris, atau cara curang? Hayo, Sobat GP nggak boleh ya pakai cara curang. Emangnya kenapa sih? Apa sih cara curang di SNBT itu? Kok bisa ya terjadi cara curang? Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelumnya nih, SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes adalah momen penting buat para siswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri impian kalian. Tapi namanya aja ujian, pasti ada aja godaan buat cari cara curang. Kayak dulu nih, ada siswa yang lolos SNBT karena menggunakan cara-cara curang ini. Emang ya Sobat GP, hal-hal kayak gini tuh emang godaan banget nih buat para pejuang SNBT. Di sini kita bahas yuk modus-modus atau kecurangan-kecurangan di SNBT tahun 2025 yang mungkin bisa terjadi. Alasannya kenapa hal itu bisa terjadi dan mungkin kita bisa menghindari atau mengatasinya. Nah, ini dia Sobat GP, modus-modus atau kecurangan-kecurangan yang mungkin sering terjadi. SNBT itu kayak medan perang dan persaingannya juga ketat sekali. Saking pengennya lulus, terkadang ada aja yang nekat cari jalan pintas. Dan juga modusnya macem-macem nih. Apa aja sih? Yang pertama, joki. Nah, ini tuh udah banyak banget dan umum banget ya, kalian sering dengar pastinya. Jadi, ada orang lain yang disewa untuk mengerjakan soal UTBK saat tes SNBT. Dan orangnya itu tentu saja orang-orang yang pintar. Dan juga mereka itu mendapatkan biaya yang lumayan, bayarannya cukup tinggi. Tapi ya tetap aja, itu namanya curang. Selain karena emang gak boleh, itu juga dosa loh. Yang kedua, nyontek. Nah, ini juga sering banget nih dilakuin. Misalnya nyontek dari peserta lain, lihat-lihat di internet, atau bahkan bawa catatan kecil. Banyak banget nih kasusnya, entah catatan kecilnya ditaruh di celana atau dimanapun. Ini tuh nggak boleh ya. Artinya kalian itu nggak percaya diri sama kemampuan kalian sendiri. Lalu yang ketiga, alat bantu ilegal. Sekarang mah zaman udah canggih Sobat GP. Ada yang pakai kalkulator, HP, atau alat komunikasi lainnya. Hal itu biasanya dipakai untuk nyari jawaban, padahal kan udah dilarang ya. Lalu yang keempat yaitu kerjasama. Ini juga bahaya banget loh. Akan ada beberapa oknum yang mungkin akan menyebar soal-soal ujian, baik sebelum UTBK maupun setelah pelaksanaannya. Tujuannya sih ya tentu aja biar pada punya nilai yang bagus. Terus kenapa sih kecurangan bisa terjadi? Tuh, namanya juga manusia ya Sobat GP. Ada aja yang pengen cepat sukses tanpa usaha yang keras. Apalagi kalau misalnya udah kepepet. Wah, itu udah nekat banget tuh pasti. Emang faktor-faktornya apa aja sih? Jadi faktor-faktornya itu macam-macam. Yang pertama, ada tekanan tinggi. Persaingan masuk PTN ini gila-gilaan loh Sobat GP. Banyak banget pasti orang-orang yang stres hingga nyari jalan pintas. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Kalau misalnya pengawasannya kurang ketat, pasti ada aja yang curang dan itu tuh peluang banget buat mereka. Selanjutnya yaitu teknologi. Nah, ini nih yang bikin pusing. Teknologi makin canggih, jadi modus kecurangan juga makin beragam tentunya. Terus gimana sih cara menghindari kecurangan dan tetap lolos di SNBT? Tenang Sobat GP, ada kok cara-caranya untuk menghadapi kecurangan-kecurangan itu. Yang penting kalian itu harus persiapan yang matang.
Belajar yang rajin, kuasai materi dengan baik, dan jangan mengandalkan orang lain. Lalu, jaga kesehatan. Istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan jangan lupa berolahraga. Kalau badan sehat, pikiran juga jadi jernih. Selanjutnya, patuhi peraturan. Ikuti semua peraturan dan juga tata tertib saat tes UTBK. Jadi jangan dilanggar satu pun ya. Yang keempat, jujur dan juga percaya diri. Kalian harus yakin sama kemampuan kalian sendiri. Dan jangan sampai tergoda sama kecurangan-kecurangan atau bahkan menyontek. Hal itu bisa merugikan kalian nantinya. Lalu yang kelima, laporkan bila ada kecurangan. Kalau kalian ngelihat indikasi kecurangan, maka jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak panitia ataupun pihak pengawas. Itu wajib dan agar mereka tidak merugikan orang lain. Perlu diingat nih Sobat GP, kalau ketahuan curang, konsekuensinya bisa fatal sekali. Hasilnya bisa dibatalkan, nilai kamu bisa dicoret, lalu didiskualifikasi. Jadi kamu nggak bisa ikut SNBT maupun SNBT berikut-berikutnya. Itu parah banget kan, dan kalian nggak mungkin mau sampai seperti itu. Maka hindari hal-hal ini. Bahkan bisa juga hukum pidana. Kalau misalnya udah parah, kamu bisa aja loh berurusan dengan polisi. Kalian gak mau kan masuk penjara karena kalian menyontek misalnya. Wah, itu bahaya banget. Nah, tips tambahan nih buat kalian. Kalian harus kenali modus kecurangan. Kenali modus-modus kecurangan biar kamu bisa menghindarinya nanti. Lalu yang kedua, laporkan oknum. Kalau kamu misalnya ada tawaran modus kecurangan, nah kamu langsung aja laporin pihak tersebut agar tidak merugikan orang lain. Lalu jaga integritas diri. Jujur itu lebih penting daripada nilai yang bagus. Jadi jangan tergoda untuk membuat kecurangan ya. Intinya persiapan yang matang dan juga percaya diri itu merupakan kunci sukses untuk lolos di SNBT. Dan jangan lupa untuk berdoa biar semuanya dilancarkan. Oke, segitu aja informasi dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu kalian untuk menghindari kecurangan-kecurangan dan mengatasinya. Dan buat kalian yang lagi berjuang SNBT maupun SNPP, terus berjuang ya, dan jangan lupa untuk berdoa. Kira-kira video selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya? Jangan lupa komen di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa juga buat like, comment, subscribe GP Media Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.